Dan EBSCP, layar cahaya muncul, menghalangi di depan penguasa kota tandus dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mayat halus yang kuat terus membombardir tirai tipis. Tirai tipis itu bergetar tetapi tidak pecah. Itu diblokir dengan kuat. Sialan, serang. Penjaga mayat tingkat raja tahap akhir meraung dan memerintahkan penjaga mayat lainnya untuk mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang. Namun, formasi prasasti itu sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan. City Lord of Desolation City, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Apakah kamu akan bersembunyi di dalam dan menyaksikan anggota klanmu terbunuh? Seorang penjaga mayat tua muncul dan mencibir. Ah, ah. Di sekitar mereka, terdengar teriakan terus-menerus dari keluarga Suan. Terkikik, penguasa kota dari kota tandus mengatupkan giginya, matanya berkaca-kaca. Ah, sial. Anggota keluarga Suan lainnya, seperti Suan Feng, yang telah memasuki formasi, menatap keluar dengan mata merah. Jangan bunuh orang-orang keluarga Suan itu dulu. Tangkap mereka dan bawa mereka ke sini untuk dibunuh. Perintah penjaga mayat tua itu. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Suan terluka satu persatu dan dibawa ke sisi makam kuno yang terpencil. Tuan kota, selamatkan aku. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu mulai memohon. Namun, kota kuno yang tandus itu mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apapun. Konon begitu makam kuno yang terpencil itu dibuka, akan terjadi bencana besar. Membunuh. Penjaga mayat memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai besi itu seperti tombak panjang yang menembus udara, membunuh semua anggota keluarga Suan. Ah, ah, sial, sial. Suan Feng dan yang lainnya meraung. Namun, tidak lama kemudian, anggota keluarga Suan lainnya dibawa dan dibunuh di tempat. Tidak hanya anggota keluarga Suan, tetapi bahkan penguasa api istana dan yang lainnya pun geram. Buka formasi prasasti dan serahkan pedang berat baja rekondisi, dan kita bisa menyelamatkan nyawa mereka. Penjaga mayat itu mencibir. Jangan pernah memikirkannya. Penguasa kota kuno yang tandus meraung. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Baiklah, ayo lanjutkan. Kemudian, lebih banyak orang dari keluarga Suan dibawa masuk. Ayah, ayah, selamatkan aku. Teriakan nyaring datang dari seorang gadis cantik berusia 20-an. Tidak, teriak penguasa kota dari kota tandus. Hahaha, jadi ini putrimu. Bagus. Tuan kota dari kota tandus, saya ingin tahu pengalaman seperti apa yang membuat Anda melihat putri Anda dan para pahlawan sekte mayat surgawi saya bersenang-senang di depan umum. Saya sangat menantikannya. Kamu pergi. Saya akan menyerahkan tugas indah ini kepada Anda. Penjaga mayat tua itu menunjuk ke arah penjaga mayat parubaya berwajah pucat dan berkata, "Terima kasih banyak, tetua." Penjaga mayat parubaya sangat gembira. Matanya memancarkan cahaya saat dia berjalan menuju wanita cantik itu. Jangan datang. Wajah wanita cantik itu dipenuhi keputusasaan. Bajingan, bajingan sialan. Istana Tuan Api meraung. Tidak, bunuh, berlari. Suan Feng meraung dan hendak bergegas keluar, tetapi dia didorong kembali oleh penguasa kota tandus. Ingat, jangan biarkan mereka memasuki makam kuno yang sunyi itu. Pertahankan tempat itu dengan formasi dan tunggu bala bantuan. Diam, teriak penguasa kota-kota tandus pada Suan Feng. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia bergegas keluar dari formasi menuju Suan Min. Ayah, Suan Feng meraung. Hehe, kamu akhirnya mau keluar. Serang dan jatuhkan dia. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan beberapa tingkatan raja tahap akhir mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan untuk menyerang penguasa kota dari kota tandus. Membunuh. Seluruh tubuh penguasa kota kuno yang tandus memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pedang pertempuran di tangannya ditebas, dan penjaga mayat parubaya itu dipotong menjadi dua. Dengan gelombang pedang Ki, mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan dipotong menjadi dua. Aura penguasa kota jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik rahasia yang membakar esensi, Ki, dan roh, kamu mau mati. Penjaga mayat tua itu meraung. Pembakaran esensi, Ki, dan semangat kota penguasa kota kehancuran adalah keterampilan rahasia keluarga Suan. Kekuatan tempurnya akan meningkat drastis,
tapi dia pasti tidak akan bisa bertahan selama 10 menit sebelum dia mati. Miner, ikuti ayah. Ayah akan membawamu keluar, kata penguasa kota tandus kepada wanita cantik itu. Dia memegang tangannya dan bergegas keluar. Hentikan dia, penjaga mayat tua itu meraung. Segera, para ahli penjaga mayat mulai bergerak. Ada 5 mayat halus, setara dengan ranah Raja Bela Diri LV9, dan mereka menyerang penguasa kota dari kota tandus. Enyah, penguasa kota kuno yang tandus memegang pedangnya dengan satu tangan dan auranya sangat mengejutkan. Dia menebas dengan pedangnya dan cahaya pedang yang mengejutkan meledak. Mayat iblis alam Raja Bela Diri LV9 dikirim terbang dan hampir terpotong menjadi 2. Keterampilan rahasia membakar esensi, ki, dan rohnya telah meningkatkan kekuatan tempur penguasa kota tandus. Dia sangat dekat dengan Raja tingkat puncak. Pedangnya ki menyapu dan mengirim beberapa mayat halus di ranah Raja Bela Diri LV9 terbang. Bahkan ada 7 hingga 8 penjaga mayat di sisinya yang tersapu oleh pedang ki dan dibunuh. Dan EBSP, mati. Penguasa kota dari kota tandus membawa Xuan Min dan menyerbu keluar. Mundur, mari bekerja sama untuk mengendalikan mayat naga. Penjaga mayat tua itu meraung. Di langit, peti mati yang sangat besar terbang ke bawah. Peti mati ini panjangnya ratusan meter dan lebarnya lebih dari 50 meter. Kota itu runtuh. Penguasa kota yang tandus. Merusak. Mati. Master kota kuno yang tandus menebas dengan pedangnya, menyebabkan peti mati itu meledak. Namun, dari dalam peti mati, sebuah benda besar muncul. Panjangnya 100 meter dan ditutupi sisik. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan 4 cakar di bawah perutnya. Mayat naga banjir. Ini adalah mayat naga banjir. Bas. Dan EBSP, Wosh. Setidaknya 10 penjaga mayat terbang ke mayat naga banjir, dan mayat ki memenuhi udara. 10 penjaga mayat ini semuanya adalah penjaga mayat tingkat raja tahap akhir, dan mereka bersama-sama mengendalikan mayat naga banjir. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, mayat naga banjir mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan itu membentuk badai besar yang menyerbu menuju kota penguasa kota tandus. Tidak baik, kamu, ekspresi tuan kota kuno yang tandus berubah drastis. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang ki yang mempesona membelah badai itu. Namun, dia juga mundur dengan panik. Tubuh naga banjir bergerak. Tubuhnya yang panjangnya 200 meter bergegas menuju penguasa kota tandus dan mencakarnya. Kecepatannya secepat kilat. Penguasa kota kuno yang tandus meraung marah dan menebas dengan pedang yang mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang ki dibubarkan oleh cakar naga banjir. Cakar naga banjir menghantam tubuh penguasa kota kuno yang tandus itu dengan keras. Penguasa kota dari kota kuno yang terpencil itu terlempar seperti bola meriam, menabrak layar cahaya formasi prasasti besar di depan makam kuno yang terpencil itu. Darah segar muncrat dari mulutnya. Adapun Xuan Min, sudah jelas bahwa dia hancur berkeping-keping oleh serangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mati. Penguasa kota-kota tandus meraung. Dia tidak tahan. Ayah, Miner, Xuan Feng juga meraung. Dalam formasi prasasti, semua orang putus asa. Sekte mayat surgawi bahkan memiliki mayat naga banjir. Dari pertukaran tadi, mayat naga banjir terlalu kuat, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Itu mungkin sangat dekat dengan tingkat samudra spiritual. Mungkinkah formasi prasasti ini menghalanginya? Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya dan mengumpulkan sedikit darah Xuan Min. Dia mencibir, saya memiliki darah keturunan keluarga Xuan. Yang saya butuhkan hanyalah pedang besi hitam yang berat. Lanjutkan menyerang. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya. Mengaum. Mayat naga banjir terus menyerang. Dan EBSP, penguasa kota kuno yang tandus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini, tetapi perbedaannya terlalu besar. Ia dipukuli hingga darah muncrat dan seluruh tulangnya patah. Dia berbaring di tanah, auranya melemah dengan cepat. Kembali, Xuan Feng meraung dan ingin segera keluar, tetapi dia dihentikan oleh penguasa kota dari kota tandus. Dan EBSP, penjaga mayat tua itu berjalan ke sisi penguasa kota dan menggunakan Zhen Yuan miliknya untuk mengambil cincin penyimpanan penguasa kota. Pada saat berikutnya, pedang besi hitam yang berat muncul di tangannya.
Hahaha, aku punya dua kunci. Sekarang, ayo serang formasi prasasti. Perintah penjaga mayat tua itu. Mayat naga banjir bergegas maju dan terus membombardir formasi prasasti. Prasasti itu bergetar hebat seperti gelombang air. Di dalam, banyak orang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, formasi prasasti mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan dan meledak menjadi serangkaian ledakan. Kemudian, dengan guncangan hebat, formasi prasasti itu runtuh. Formasi prasasti telah rusak. Pada akhirnya tetap tidak ada gunanya. Penguasa kota dari kota tandus menghela nafas, dan kemudian, kekuatan hidupnya padam. Kumpulkan dan pertahankan. Istana Tuan Api meraung. Lebih dari 100 orang mundur ke sudut dan berkumpul, menatap orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi dengan hati-hati. Saat ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sial, sial, apakah saya akan mati di sini hari ini? Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Dia sangat tidak rela. Hehehe, penjaga mayat tua memimpin sekelompok ahli dan wewangian yang mendalam ke depan makam kuno yang sunyi. Mereka sekarang berada di lapangan luas di depan makam kuno yang terpencil. Makam kuno yang terpencil itu seperti istana yang megah. Tingginya 100 meter dan sangat besar. Kelilingi mereka terlebih dahulu. Belum terlambat untuk membunuh mereka setelah pintu makam kuno yang sunyi itu terbuka. Perintah penjaga mayat tua itu. Untuk berjaga-jaga, jika dia membunuh semua orang dari keluarga Suan, tidak ada yang akan bertanya padanya apakah terjadi sesuatu saat dia membuka makam kuno yang sunyi itu. Dengan lambaian tangannya, aliran energi muncul dan melukai lengan Suan Xiang. Aliran darah tertarik ke tangan penjaga mayat tua itu. Suan Xiang berteriak sambil berkeringat dingin. Kalian, jaga tempat ini dan hentikan mereka. Kalian, ikuti aku untuk membuka makam kuno yang sunyi. Perintah penjaga mayat tua itu. Dia segera meninggalkan sekelompok ahli, termasuk mayat naga banjir. Penjaga mayat tua itu membawa beberapa ahli dan berjalan menuju makam kuno yang sunyi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok yang mengenakan jubah hitam penjaga mayat diam-diam muncul di belakang penjaga mayat. Orang ini, tentu saja, adalah Luming. Dia membunuh seorang penjaga mayat, berganti pakaian menjadi jubah hitam penjaga mayat, dan masuk dari belakang tanpa diketahui oleh penjaga mayat lainnya. Sekarang, pertempuran di kota kuno yang terpencil pada dasarnya telah berakhir. Keluarga Suan menderita kekalahan telak. Kebanyakan dari mereka sudah mati, dan hanya sedikit orang yang tersisa di alun-alun makam kuno yang terpencil. Hehe, gadis kecil, jujurlah. Setelah makam kuno yang sunyi berhasil dibuka, saya akan mengirim Anda ke jalan. Penjaga mayat kerajaan tingkat 7 meraih lengan Suan Xiang dan mencibir. Lengan Suan Xiang berdarah dan wajahnya pucat. Sekarang, mata Luming berbinar. Beberapa ahli mengikuti penjaga mayat tua itu ke makam kuno yang sunyi. Para ahli yang tersisa mengendalikan mayat naga banjir dan menatap ke arah istana Tuan Api dan yang lainnya. Tidak ada ahli di sekitar Luming. Raja yang telah menangkap aroma yang sangat harum adalah yang paling berkuasa. Bas, sosok Luming melintas melewati beberapa penjaga mayat, lalu dia dengan berani melancarkan serangan jalur Gokudo. Kilau tombak berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan seperti meteor. Itu sangat cepat saat menghantam kepala penjaga mayat. Penjaga mayat tidak menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, Luming telah menembus kepalanya dan dia mati di tempat. Luming muncul di samping wewangian yang dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, menarik aroma yang dalam, dan melayang ke langit. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, penjaga mayat lainnya akhirnya bereaksi dan meraung. Rantai itu menembus Luming. Tetaplah di sini. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 yang berdiri di atas kepala naga banjir meraung marah. Tubuhnya melintas dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan sebelum Luming bisa menggunakan 9 langkah menginjak surga naga, penjaga mayat sudah mendekatinya. Gelombang besar ki mayat diledakkan ke arah Luming. Ledakan. Luming menusukkan tombaknya dengan sekuat tenaga dan bertabrakan dengan mayat ki. Namun, tubuhnya dikirim terbang kembali 1000 meter dan dia mengeluarkan seteguk darah. Luming. Itu Luming.
Pada saat ini, penguasa Istana Petir, penguasa Istana Api, dan yang lainnya berseru tak percaya saat melihat kemunculan Lu Ming. Mereka tidak menyangka akan melihat Lu Ming di sini. Selain itu, kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Dengan serangan diam-diam, dia telah membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 dan memblokir serangan penjaga mayat kerajaan bela diri LV9. Meskipun penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 ini tidak menggunakan banyak kekuatannya dengan tergesa-gesa, itu masih cukup menakutkan. Karena penundaan ini, mayat-mayat halus bergegas dari segala arah, ingin mengepung Lu Ming. Serangan jalur Gokudo. Lu Ming bergegas ke arah di mana tidak ada ahlinya. Dengan serangan jalur Gokudo, dia mengirim lebih dari 10 mayat halus dan penjaga mayat terbang. Kamu ingin pergi? Tinggal. Penjaga mayat di alam Raja Bela Diri ke-55-9 bergerak dalam sekejap dan mengejar Lu Ming. Lakukan, keluar dari pengepungan. Pada saat ini, penguasa Istana Api meraung. Mereka meletus dan ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Kamu sedang mencari kematian. Seorang penjaga mayat di banjir naga berteriak. Mereka mengendalikan mayat naga banjir dan menyerang Istana Master Api dan yang lainnya. Namun, beberapa orang di punggung naga banjir telah pergi ke makam kuno yang sunyi, dan penjaga mayat alam Raja Bela Diri tingkat 9 telah mengejar Lu Ming. Hanya tersisa 5 orang, dan sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan mayat naga banjir, menyebabkan pergerakannya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Brengsek, penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 hanya bisa berbalik dan terbang menuju mayat naga banjir untuk membantu mengendalikannya. Tanpa mengejar tingkat raja yang sukses secara fenomenal, Lu Ming tidak dapat dihentikan. Dia mengirim lusinan mayat halus terbang. Tuan Lu Ming, bagaimana kabar ayahku? Saat melihat Lu Ming, mata Xuan Xiang berbinar dan dia bertanya dengan lemah. Kita akan membicarakannya nanti. Lu Ming menyalurkan aliran inti penting untuk menghentikan pendarahan Xuan Xiang dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Lu Ming hendak keluar dari pengepungan. Ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari arah makam kuno yang terpencil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, suara gemuruh yang keras terus terdengar. Seluruh kota kuno yang terpencil berguncang hebat. Saat berikutnya, seberkas cahaya terang melonjak dari sisi makam kuno yang sunyi ke langit, langsung ke awan. Siapa itu? Pada saat itu, sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Setelah pilar cahaya menyebar, sebuah pintu batu besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pintu batu itu begitu besar hingga mencapai awan. Dari pintu batu, ada kekuatan surga yang sangat besar dan tak ada habisnya. Gerbang surga, gerbang surga. Lu Ming berseru kaget. Gerbang batu besar ini sangat mirip dengan gerbang surga yang ditemui Lu Ming di perairan Sungai Seribu. Bahkan auranya pun hampir sama persis. Namun, gerbang batu di depannya sangatlah besar. Itu berkali-kali lebih besar dari gerbang langit yang pernah dilihatnya di kawasan Sungai Seribu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada gerbang surgawi yang begitu besar di sini? Dan EBSCP, huhu. Pada saat ini, kekuatan tarik yang menakutkan muncul dari gerbang langit. Tidak bagus, aku akan tersedot. Lu Ming terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terburu-buru lagi. Di gerbang langit, ada kekuatan hisap kuat yang bekerja padanya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di kota kuno yang tandus itu sama. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini dan perlahan terbang menuju gerbang langit. Tidak bagus. Master Istana Guntur, Master Istana Api, dan yang lainnya juga mencoba untuk bergegas keluar, tetapi tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Mereka tertarik dengan gerbang langit dan perlahan terbang ke arahnya. Mengaum, para ahli dari Sekte Mayat Surgawi mencoba mengendalikan mayat naga banjir agar terbang keluar, tetapi itu sia-sia dan tidak efektif. Ia juga tertarik dengan gerbang langit. Kali ini, gerbang surga tidak hanya tidak mengeluarkan harta apapun, tetapi juga akan menyedotnya. Boom, ledakan, ledakan. Pada saat ini, kota kuno yang terpencil mulai berguncang hebat. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa kota kuno yang tandus itu sebenarnya telah meninggalkan tanah dan juga terbang menuju gerbang surgawi. Seluruh kota kuno yang terpencil akan disedot. Itu terlalu mengejutkan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di pintu masuk makam kuno yang sunyi, penjaga mayat tua itu berteriak berulang kali. Mereka baru saja membuka pintu makam kuno yang sunyi, dan pemandangan ini telah muncul. Itu benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya mereka berjuang, itu sia-sia. Mereka terus mendekati gerbang langit. Tiba-tiba, gaya gravitasi di gerbang langit meledak dengan hebat dan langsung meningkat puluhan kali lipat. Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya menuju gerbang surga. Di sampingnya, keharuman yang dalam juga mengikuti. Semua orang, termasuk seluruh kota yang sunyi, terbang menuju gerbang surga dengan kecepatan tinggi. Ketika Lu Ming terbang ke gerbang langit, dia merasa dunia berputar. Penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak tahu apa-apa. Dia sepertinya hanyut dalam kegelapan tak berujung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming terbangun dan sinar matahari menembus matanya. Tidak baik, Lu Ming tiba-tiba bangun dan menyadari bahwa dia terbaring di hutan. Di mana tempat ini? Lu Ming buru-buru melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan aroma yang harum tidak ada di sisinya. Di sekelilingnya ada pohon-pohon kuno yang besar. Namun, pepohonan kuno di sekitarnya terlalu besar. Pohon-pohon berumur ribuan tahun yang pernah dilihatnya sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon-pohon di depannya. Di sini, pohon kuno manapun memiliki diameter lebih dari 10 meter. Mereka sangat besar dan melesat langsung ke langit, menutupi matahari. Tempat apa ini? Mungkinkah itu dunia di dalam gerbang surga? Lu Min merenung. Betapa padatnya ki spiritual langit dan bumi. Lu Ming menyadari bahwa ki roh langit dan bumi di sini sangat kaya. Meskipun tidak sekaya kota Tianshuan, tidak jauh berbeda. Kita harus tahu bahwa kota Tianshuan dibangun di atas mata spiritual yang super besar. Aku tidak peduli lagi, ayo cari Xuan Xiang dan yang lainnya. Lu Ming naik ke udara dan mengamati sekelilingnya. Sekilas, ada pepohonan kuno seperti ini di sekelilingnya, memanjang hingga ke ujung langit. Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Lu Ming bahkan belum terbang 100 mil ketika dia menjerit nyaring. Di atasnya, gelombang besar ki iblis menekan Lu Ming. Seekor burung besar menerkamnya. Burung yang besar sekali. Lu Ming mendongak dan terkejut. Lebar sayap burung besar itu setidaknya lebarnya 50 meter. Cakarnya yang besar, yang memancarkan kilau logam, mencengkeram Lu Ming. Lu Ming tidak berani gegabah. Tombak angin dan petir muncul dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang cakar burung raksasa itu. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Percikan terbang ke segala arah pada titik tumbukan antara angin Lightning Spear dan The Giant Claw. Lu Ming merasakan kekuatan seberat gunung melonjak ke arahnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dengan cepat. Jari kaki Lu Ming menginjak dahan. Sebuah kekuatan besar diarahkan dari jari kakinya ke pohon besar di bawah. Bang! Pohon besar itu meledak, dan pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Burung besar ini sangat kuat. Lu Ming dapat merasakan bahwa level burung itu hanya setara dengan Raja Bela Diri LV6 Puncak, tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih lemah dari miliknya. Mungkinkah ini mutan dengan garis keturunan binatang dewa kuno atau binatang buas? Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Banyak binatang iblis yang memiliki garis keturunan binatang dewa kuno dan binatang buas. Mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Misalnya, naga banjir adalah contoh tipikalnya. Mereka memiliki garis keturunan naga sejati dan sangat kuat. Naga banjir acak manapun memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Yang kuat bahkan lebih menakutkan. Burung raksasa itu tampak marah karena tidak berhasil membunuh Lu Ming dengan satu pukulan. Ia memekik dan mengepakkan sayapnya, menyebabkan badai menyapu dan menerkam Lu Ming lagi. Kamu sedang mencari kematian, serangan jalur Gokudo. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus kehampaan dan menuju ke arah burung raksasa itu. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, darah berceceran di mana-mana. Tombak itu menembus salah satu kaki burung raksasa itu. Burung raksasa itu kesakitan dan memekik marah. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat dan terbang ke kejauhan. Ia sebenarnya telah lolos. Burung raksasa ini jelas merupakan mutan.
Ini sangat kuat. Itu hanya di ranah Raja Bela Diri LV 6, tapi hanya terluka ringan oleh serangan Goku-Doku. Lu Ming menghela nafas. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah level tingkat raja yang dapat menahan serangan jalur ekstrim Lu Ming. Mereka semua tewas akibat serangan ini. Sedangkan burung raksasa ini hanya mengalami luka ringan. Saat Lu Ming sedang merenung, pemandangan yang mengejutkan muncul. Suara mendesing. Dari hutan di bawah burung raksasa itu, dua tentakel yang sangat besar tiba-tiba terentang dan melilit burung raksasa itu. Burung raksasa itu menjerit ketakutan, tapi sia-sia. Ia ditarik ke bawah, dan saat berikutnya, tangisannya berhenti. Ini, monster macam apa ini? Lu Ming tercengang. Mengaum. Sebelum Lu Ming bisa tenang, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari jauh. Kemudian, Lu Ming melihat titik hitam bergegas menuju mereka. Titik hitam itu membesar dengan cepat. Itu sebenarnya adalah kera raksasa yang sangat besar. Kera raksasa itu pasti tingginya lebih dari 200 meter, seperti gunung. Ledakan. Kera raksasa itu menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang dengan cara yang mengerikan. Gelombang udara bergulung ke segala arah, dan pepohonan kuno meledak satu demi satu, memercikkan pecahan kayu kemana-mana. Kera raksasa itu meraih dengan kedua tangannya dan mengeluarkan seekor gurita raksasa dari hutan. Jelas sekali gurita inilah yang telah membunuh burung raksasa itu. Dia meremas gurita itu sampai mati, lalu membuka mulutnya dan menggigit salah satu tentakelnya. Dia mengunyah beberapa kali dan menelannya. Mengaum. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Tubuh kera raksasa itu melesat ke kejauhan seperti bola meriam, berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Sarang, sarang, tempat apa ini? Lu Ming menahan auranya dan bersembunyi di antara dahan pohon besar di kejauhan. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Kera raksasa sebelumnya itu terlalu kuat, dan sangat dekat dengan tingkat samudra spiritual. Dia bahkan telah mencapai alam roh laut. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah menjadi penguasa tertinggi di wilayah Tianshuan. Sepertinya aku harus bersikap low profile di tempat ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Lu Ming mendarat di tanah dan menyembunyikan auranya. Dia memilih arah dan berlari dengan hati-hati. Terbang di langit, bukankah itu berarti mencari kematian? Jika mereka ditemukan oleh binatang iblis yang kuat, mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Seperti yang diharapkan, ada banyak binatang iblis kuat yang hidup di negeri ini. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1000 mil, Lu Ming bertemu dengan lebih dari selusin binatang iblis yang kuat. Tak satu pun dari mereka yang berpangkat di bawah Raja Bela Diri. Ada dua yang tidak lebih lemah dari kera raksasa sebelumnya. Itu, lubang kristal yang kuat. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Ada alam langit dan bumi yang kuat di depannya. Lu Ming menyadari bahwa itu adalah lubang kristal yang memiliki makna mendalam. Lu Ming sangat gembira. Ia tidak menyangka akan menemukan kristal esoterik di tempat ini. Menilai dari niat dan auranya, itu seharusnya merupakan kristal makna mendalam tipe air. Lu Ming tidak menggunakannya tapi dia bisa menukarnya. Tanpa berkata apa-apa, Lu Ming mengambil pedang dan mulai menggali. Dengan budidaya Lu Ming saat ini, kecepatan penggaliannya sangat cepat. Hanya dalam setengah jam, dia telah menggali lubang besar dan memperoleh 30 kristal makna mendalam tipe air. Tentu saja, semuanya kelas rendah. Tidak ada yang kelas menengah, tapi Lu Ming sudah sangat puas. Itu hanyalah lubang kristal ultimasi. Senang rasanya memiliki 30 kristal ultimasi. Mungkinkah ini sebuah dimensi yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya, seperti dimensi iblis berskala. Lu Ming menebak dalam hatinya. Lalu, Lu Ming terus bergerak maju. Tentu saja, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Mereka takut mereka akan tamat jika mereka memasuki wilayah binatang iblis yang kuat. Namun, setelah beberapa ratus mil, Lu Ming berhenti lagi karena dia telah menemukan lubang kristal ultimat lainnya. Jaraknya hanya beberapa ratus mil dan ada lubang kristal pamungkas lainnya. Lu Ming agak terkejut. Terlebih lagi, lubang kristal ultimasi ini adalah kristal ultimasi tipe angin. Lu Ming ada gunanya. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mulai menggali. Dan EBSP, kali ini,
dia telah menggali 29 kristal maksud angin. Setelah menyimpannya, Lu Ming terus bergerak maju. Lu Ming terkejut selama sisa perjalanan. Ada banyak kristal ultima Qi di hutan ini. Dia berlari sekitar 10.000 mil dan menemukan total 9 lubang kristal. Ada angin, api, kilat, tanah, dan sebagainya. Ada total 7 atribut, dan dia telah memperoleh lebih dari 200 kristal maksud yang berbeda. Haha, ini adalah tanah suci. Berapa banyak kristal niat yang bisa kita gali jika kita membalikkan tempat ini? Mata Lu Ming bersinar. Namun, Lu Ming menemukan sebuah masalah. Tidak banyak tumbuhan spiritual di tempat ini. Dia sesekali melihat beberapa batang tanaman spiritual. Mereka semua berada di level 1 atau 2. Ramuan spiritual tingkat tinggi sepertinya telah dipetik. Ya, ada lubang kristal yang disengaja. Pada saat ini, Lu Ming menemukan lubang kristal pamungkas lainnya. Saat Lu Ming hendak menggali, dia merasakan bahaya yang kuat. Rambut di tubuhnya berdiri tegak. Ada bahaya. Tanpa pikir panjang, Lu Ming terbang ke langit dan mendarat di dahan pohon besar. Bang! Seberkas aura pedang melintas dan lubang pedang tak berdasar muncul di tempat Lu Ming berdiri. Bajingan kecil, reaksimu cukup cepat. Sambil mencibir, sosok lelaki tua muncul. Orang tua, itu kamu. Mata Lu Ming menjadi dingin. Orang tua ini adalah penguasa Istana Guntur. Apa yang salah? Aku terkejut melihatmu. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Master Istana Guntur. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lu Ming mencibir. Hehe, Lu Ming, harus kuakui kamu memang sangat beruntung. Anda disergap oleh sekte mayat surgawi di sepanjang jalan. Semua orang mati, tapi kamu masih hidup. Saya pikir Anda sudah lama mati. Guru Istana Guntur tertawa dingin. Apakah kamu yang memberitahu sekte mayat surgawi? Lu Ming bertanya. Benar, ini aku. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa penguasa Istana Guntur akan mengakuinya. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan niat membunuh yang kuat. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, Pak Tua, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu sebelumnya, itu hanyalah pertanyaan biasa dan menyelidik. Dia tidak menyangka bahwa orang itu benar-benar adalah Master Istana Guntur. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Seng lah yang menyerang sekte mayat surgawi. Benar, ini aku. Akulah yang membocorkan informasimu ke sekte mayat surgawi. Lihat aku telah menemukan lusinan orang untuk dikuburkan bersamamu. Sayangnya, Anda tidak menghargainya. Namun, itu sama saja dengan menjatuhkanmu sekarang. Master Istana Guntur mencibir. Orang tua, aku akan membunuhmu. Niat membunuh Lu Ming melonjak. Demi membunuhnya, lelaki tua ini sebenarnya rela mengorbankan begitu banyak nyawa penjaga Dewa Ditian. Dia benar-benar gila. Bunuh aku. Dalam mimpimu. Mati. Teriak Master Istana Guntur, dan aura alam Raja Bela Diri LV9 miliknya meledak. Dengan lambaian tangannya, pedang guntur terbentuk di tangannya. Dandan, hancurkan. Lu Ming menepuk Dandan. Bas. Dandan terbang keluar dan menabrak Master Istana Guntur. Tanda tanya koma. Mata Tuan Istana Guntur melebar, dan sambaran petir setebal lengan melesat ke arah Dandan. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Ia melesat melewatinya dan terus menghantam wajah Tuan Istana Guntur. Ekspresi Master Istana Guntur sedikit berubah. Dia mundur dan menamparkan. Telapak tangan ini terlalu cepat, dan tidak bisa menghindarinya. Dia tertabrak dan terbang jauh. Apa gunanya metode yang tidak lazim? Mati. Tuan Istana Guntur berteriak dengan dingin. Lu Ming menghela nafas. Tingkat budidaya istana Master Istana Guntur terlalu tinggi. Bahkan serangan mendadak pun tidak ada gunanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk melarikan diri. Saat ini, dia masih belum bisa menandingi Master Istana Guntur, jadi dia hanya bisa mundur dulu. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Master Istana Guntur berteriak dengan marah. Dia bergerak dan menembak ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak lebih lambat dari Lu Ming. Tanda tanya koma. Pedang petir menebas Lu Ming. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya dan naga sejati 3 warna terbang keluar,
menerkam pedang petir. Puff! Pedang petir menembus naga perang 3 warna, menghancurkannya dalam sekejap. Pedang petir tidak berhenti dan terus menembak ke arah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming sangat serius saat dia memblokir serangan itu dengan tombak panjangnya. Dentang! Dengan ledakan keras, tubuh Lu Ming terlempar seperti bola meriam. Dia jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Puff! Lu Ming batuk seteguk darah. Tubuhnya terluka. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Ming telah memahami mentalitas Guntur dan mengembangkannya ke tahap akhir dari tingkat 1 yang lebih rendah, yang mengimbangi sebagian dari kekuatan petir, gerakan ini saja akan melukai Lu Ming dengan parah. LV9 Kerajaan Bela Diri Raja. Kamu memang kuat. Aku tidak bisa melawanmu sekarang. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming bergegas keluar dari kawah dan berlari ke depan dengan 9 langkah naga yang menapaki surga. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara guru istana Guntur terdengar dingin saat dia mengejar Lu Ming. Konsep Guntur yang dipahami oleh guru istana Guntur terlalu cepat. Lu Ming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ledakan. Lu Ming dan Master Istana Guntur saling bertukar pukulan. Kali ini lebih buruk lagi. Asap keluar dari tubuhnya dan dia hampir terbakar menjadi abu. Tubuhnya tampak terbelah. Lu Ming bergegas keluar dari lubang besar dan batuk banyak darah. Dia memandang Master Istana Guntur dengan tatapan mematikan. Lari? Kenapa kamu tidak lari? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Hari ini, kamu akan mati. Penguasa Istana Guntur berjalan selangkah demi selangkah, tampak sangat dingin. Masih belum pasti siapa yang akan meninggal hari ini. Mata Lu Ming bersinar dengan sedikit kekejaman, dan kekuatan Guntur memancar dari sela-sela alisnya. Dia akan mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan fatal terhadap Master Istana Petir. Setelah menggunakan kuali petir, dia pasti akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Tempat ini bisa dikatakan sangat berbahaya, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Bas! Dandan terbang kembali dan bersinar di samping Lu Ming. Penguasa Istana Guntur mengerutkan kening. Entah kenapa, dia merasakan aura berbahaya dari Lu Ming. Apa yang terjadi? Bajingan kecil ini hanyalah Raja Bela Diri LV4. Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Bagaimana dia bisa membuatku merasa terancam? Mungkinkah dia memiliki semacam harta karun? Pikiran Master Istana Guntur berubah dengan cepat, dan matanya menjadi waspada. Bajingan kecil ini harus dibunuh hari ini. Bakatnya terlalu luar biasa. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir akulah yang akan mati saat kita bertemu lagi nanti. Mata Tuan Istana Guntur menjadi dingin, dan dia hendak bergerak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, dua suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan bumi bergetar hebat. Tekanan seperti lautan tiba-tiba menekan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Master Istana Guntur berubah drastis. Tidak baik. Hati Lu Ming bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, debu dan angin memenuhi udara. Dua makhluk besar muncul tidak jauh dari sana dan berada di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Itu adalah seekor harimau hitam besar. Tingginya pasti lebih dari 100 meter dan panjang 300 hingga 400 meter. Itu seperti sebuah gunung kecil. Ia bertarung dengan kera raksasa yang terlihat sangat mirip dengan yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Itu sangat tinggi. Kedua binatang raksasa itu bertarung dengan liar, berguling-guling saat mereka berguling menuju Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Master Istana Guntur berubah drastis, dan dia berbalik untuk berlari. Lu Ming juga sama. Mereka baru saja berlari 1000 meter ketika tempat mereka bertarung dihancurkan oleh dua binatang raksasa. Pohon-pohon kuno tumbang, dan tempat itu berantakan. Angin kencang menyapu dan hampir menghempaskan Lu Ming. Lu Ming melemparkan konsep angin dan berlari dengan bantuan kekuatan angin kencang. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Penguasa Istana Guntur tidak peduli untuk membunuh Lu Ming sekarang. Melarikan diri lebih penting. Kedua binatang raksasa itu terlalu menakutkan. Master Istana Guntur yakin jika dia terkena telapak tangan, dia pasti akan mati. Keduanya lari menyelamatkan nyawa mereka. Mengaum. Aduh. Pertarungan antara dua binatang raksasa itu mengejutkan binatang iblis lainnya dan mereka juga lari menyelamatkan nyawa mereka. Hutan pegunungan berada dalam kekacauan. Bang bang bang.
Seekor mamut berbulu setinggi puluhan meter berlari melewati Luming dan hampir menginjaknya hingga rata. Mamut berbulu ini pastinya memiliki kekuatan seperti raja tingkat puncak. Ini adalah kesempatan bagus. 9 naga menggunakan 9 langkah menginjak surga, dan dalam sekejap, mereka meraih bulu panjang di ekor mamut dan naik ke bulu panjang di dalam ekor untuk bersembunyi. Bulu panjang di ekor mamut itu panjangnya 7-8 meter. Luming tidak terlihat sama sekali saat dia bersembunyi di dalam. Kedua binatang raksasa itu terus bertarung, berguling-guling, tanpa arah yang pasti. Tidak lama kemudian, Luming mendengar auman itu semakin menjauh dari mamut. Di kejauhan, mata Master Istana Guntur menyapu seluruh area, dan dia sangat muram. Bajingan kecil itu kabur lagi. Tuan Istana Guntur mendengus dingin, lalu pergi dengan hati-hati. Luming tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia memperkirakan bahwa dia telah berlari setidaknya puluhan ribu mil. Saat ini, kecepatan mamut melambat. Luming menahan auranya dan turun dari ekor mamut panjang itu. Mungkinkah kita hampir keluar dari hutan? Luming menyadari bahwa pepohonan di sekitarnya jauh lebih kecil dan tidak sebesar pohon sebelumnya. Luming mengikuti satu arah dan maju sejauh ribuan mil. Ia menyadari bahwa mereka memang telah meninggalkan hutan. Di depan mereka ada puncak gunung dan barisan pegunungan. Hutan pegunungan sebelumnya relatif datar, dan hampir tidak ada gunung. Namun, yang ada hanyalah puncak gunung di depan. Tempat apa ini? Selain binatang iblis, tidak ada satu orang pun di sini. Saya juga tidak melihat ras lain. Luming mengerutkan kening. Dia kemudian menarik kembali auranya dan berlari menuju pegunungan. Untungnya, Luming tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat di pegunungan ini. Kalaupun ada, mereka agak lemah. Mungkinkah semua binatang iblis yang kuat ada di hutan itu? Luming sedikit santai. Dia kemudian terbang tinggi ke langit dan mempercepat. Tunggu, apa itu? Tiba-tiba, Luming berhenti dan terbang kembali, mendarat di puncak gunung kecil. Ini adalah urat kristal kekuatan Upanishad. Luming merasakannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa puncak gunung itu memancarkan aura yang kuat. Apalagi itu adalah konsep aura angin. Ini sebenarnya adalah tambang kristal tipe angin. Luming sangat gembira. Setidaknya akan ada beberapa ratus keping kristal niat di urat kristal niat, dan bahkan mungkin ada kristal niat kelas menengah. Yang paling penting, itu adalah kristal esoteris tipe angin. Dengan kristal ini, konsep angin Luming akan meningkat pesat. Penggalian. Luming mulai menggali dengan gila-gilaan. 3 jam kemudian, seluruh puncak gunung kecil telah digali oleh Luming. Panennya kaya. Ada total 330 kristal maksud atribut angin tingkat rendah. Yang paling penting, ada 2 kristal maksud atribut angin kelas menengah. Sebanyak 2 kristal maksud atribut angin kelas menengah. Haha, aku kaya. Luming ingin tertawa terbahak-bahak. Tempat ini penuh dengan harta karun. Terus mencari. Lihat apakah ada urat kristal Upanishad kekuatan lainnya. Luming mulai mencari-cari dengan panik. Memang benar, tidak ada binatang iblis yang lebih kuat di tanah ini. Luming meningkatkan kecepatannya. Segera, dia menemukan tambang kristal kecil yang memiliki makna mendalam yang jaraknya puluhan ribu mil. Haha, itu urat kristal niat lainnya. Sebelumnya, di hutan itu adalah lubang kristal yang kuat. Sekarang, itu adalah urat kristal yang kuat. Kami kaya, kami kaya. Luming sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia awalnya sedikit tertekan karena memasuki tempat yang tidak bisa dijelaskan ini. Namun, semua depresinya hilang saat ini. Vena kristal esoterik ini adalah vena kristal esoterik dengan atribut emas. Pada akhirnya, Luming telah menggali lebih dari 400 kristal esoterik atribut emas dan 2 kristal esoterik atribut emas kelas menengah. Melanjutkan, Luming tidak bisa berhenti sama sekali. Setengah jam kemudian, Luming berhenti di puncak gunung dan sedikit mengernyit. Gunung di bawahnya telah sepenuhnya digali. Dari aura alam niat samar yang meresap di udara, itu pasti tambang kristal Upanishad berkekuatan kecil. Tapi itu ditemukan oleh orang lain. Aku ingin tahu apakah mereka berasal dari sekte mayat surgawi. Kali ini, mayoritas orang yang masuk berasal dari sekte mayat surgawi. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Sosok Luming bergerak dan dia meninggalkan tempat itu.
1 jam kemudian, dia berhenti di depan puncak gunung dan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Gunung ini diliputi oleh kekuatan petir dari petir yang kuat, dan itu adalah tambang kristal tipe petir. Kebetulan Luming menggunakan kristal esoteris tipe guntur. Bas, Luming mulai menggali. Haha, kami sangat beruntung. Lapisan kristal Upanishad kekuatan lain. Kita akan menjadi kaya kali ini. Luming belum menggali 2 kali ketika suara dingin dan kering terdengar. Hu, 2 peti mati terbang, dan 6 sosok keluar darinya. 2 penjaga mayat dan 6 mayat halus. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkatan Raja tahap akhir. Semuanya adalah tingkatan Raja tahap akhir. Ekspresi Luming berubah. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi telah mengirim sekitar selusin tingkatan Raja dari tingkat atas ke tempat ini. Tanpa diduga, Luming bertemu dengan 2 dari mereka. Brat, kamu dari keluarga Suan, dan kamu juga dari Ditian Divine Guard. Sungguh malang nasibmu karena bertemu dengan kami. Serahkan cincin penyimpananmu dengan patuh, dan kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Salah satu penjaga mayat mencibir.